Halo guys, balik lagi sama Kojam guys. Minta maaf banget ya, ini udah lama banget nih gue nggak bikin-bikin video ya guys ya. Udah nggak kerasa udah 3 minggu ya. Kadang-kadang kalau nggak lagi nggak ada moodnya gitu, dan gue juga mungkin sibuk gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi kelupaan guys. Ini sorry banget ya. Nah, jadi gue hari ini gue mau lanjutin ya, bikin video dan gue mau, ini ada beberapa pertanyaan udah masuk ya. Gue minta maaf nih karena pending gue nggak belum jawab ya. Kedepannya gue mau coba lebih bisa teratur gitu ya guys ya, untuk bikin video gitu ya. Jadi nggak tapi akhir-akhir ini soalnya sejak awal tahun gue agak sibuk. Jadinya ya jadi suka kelupaan gitu ya, minta maaf ya. Tapi oke, hari ini gua akan lanjut nih. Ada pertanyaan bagus guys hari ini ya, gua mau bahas nih. Eh, ini ada dari Bro Patriot Oscar, Bro Oscar ya, bertanya nih. Bro Goja mau nanya dong, lebih worth it mana, Moonwatch Sapphire atau yang Hazelite? Dan boleh jelasin apakah Hazelite itu artinya kacanya nggak bagus atau gimana? Soalnya waktu itu dijelasin sama orang tokonya Omega hanya sekedar bahwa yang Headlight ini bener-bener OG-nya yang saat dibawa ke bulan semua speknya. Makasih ya, sehat selalu. Oke, makasih ya Bro Oscar. Oke, gua akan jawab nih ya pertanyaannya ya. Lebih worth it mana antara Moonwatch Sapphire atau yang Hazelite? Oke, gua kasih tahu dulu ya. Oke. Ini mungkin buat sekalian lah buat orang yang mungkin lagi consider mau beli Speedmaster Omega ya. Omega Speedmaster ini memang jam ikonik banget ya. Saking ikoniknya sampai variannya juga sabrak-abrek gitu ya. Tapi memang yang paling utama adalah ya yang tradisional, dan udah gitu Omega tawarin dua pilihan. Ada yang Sapphire, ada juga yang kacanya Hazelite gitu ya. Nah, uh, kalau ditanya gitu worth it mana, nah gue mungkin akan jelaskan dulu ya. Kalau yang Sapphire itu jadi perbedaan utamanya adalah kaca Sapphire sama Hazelite. Nah, bedanya tuh apa sih Sapphire sama Hazelite gini ya. Perbedaan paling penting adalah gini, kalau Sapphire itu nggak bisa digores. Nggak bisa apa namanya, ada goresan gitu, nggak ada tuh, nggak bisa tuh kalau Sapphire tuh. Yang bisa gores Sapphire itu cuman berlian. Kalau ada berlian, nah lu misalnya nih, lu punya cincin berlian gitu ya, cincin pacar atau istri, eh, itu ada pakai cincin berlian terus ditonjok ke jam tangan jam tangan lu gitu ya. Nah, walaupun itu safir tuh bisa kegores karena berlian tuh keras, lebih keras daripada safir. Jadi bisa gores, bisa hancur, bisa robek itu safir. Tapi kalau misalnya kayak lu kayak misalnya objek-objek kayak misalnya kayak ini pen begitu ya, ini ujungnya begitu gue ceprek gitu, nggak bisa itu. Jadi sikat kata safir itu tuh lebih tahan gores jauh, cuma berlian tuh nggak bisa sobek dibanding Hazelite. Nah, tapi kalau Hazelite itu misalnya lu kebentok apa gitu, nah itu dia bisa ada sedikit kayak gorek-gorek gitu, ada sedikit kayak apa tuh namanya tuh, goresan-goresan gitu loh. Jadi lebih nggak tahan gores kalau yang Hazelite gitu ya. Jadi kalau Sapphire lebih tahan gores gitu. Itu perbedaannya tuh bro, yang pertama lu mesti ingat gitu ya. Nah, tapi jujuran ngomong gitu ya, gue kan udah pernah ya punya Omega ya, dan Omega Spin Master ya, dan dulu gue juga punya bukan yang Sapphire tapi yang Hazelite gitu. Gue sih juga bukan orang yang sampai apik-apik gimana gitu, tapi gue juga bukan orang yang kasar banget gitu. Dan gue sih nggak ada problem sih sama apa namanya, sama Sapphire atau gue nggak ada problem sih sama Omega Speedmaster Go itu saat itu gitu ya, walaupun dia pakai Hazelite. Walaupun gue beli punya yang Hazelite, tapi nggak ada tuh gue sampai jadi kayak goresan-goresan gimana gitu, juga enggak gitu. Jadi juga menurut gue, lu gak usah terlalu takut kalau misal lu suka yang Hazelite gitu loh. Karena berdasar pengalaman gue sendiri bukan orang yang apik-apik banget, juga nggak kenapa-napa gue pakai Hazelite gitu. Dan udah gitu gue denger kalau misalnya lu punya yang Hazelite, misal kegores, ada goresan atau apa gitu, lu kepentok gitu ya. Lu bisa pakai, ada yang katanya pakai odol, ada yang pakai apalah gitu, kayak ada, gue nggak tahu ya, gue mesti research lebih dalam ya gitu ya, tapi gue pernah denger kayak pakai odol apa gitu ya, asal dilap gitu ya, di apa namanya, dibasuh dikit gitu ya, gitu, atau ada yang namanya cairan apa gitu, bisa dibeli di toko lah gitu, itu ya, itu bisa menghilangkan
goresan-goresannya gitu. Intinya gampang gitu, nggak usah takut. Yang gue inget odol gitu. Ada yang pernah ngomong pakai odol. Coba nanti orang yang di sini yang lebih berpengalaman boleh share sama gue. Bener gak sih? Gitu katanya bisa pakai. Tapi dulu gue nggak, jujur gue juga bukan orang yang apik-apik banget. Kadang kepetok apa, itu pun nggak apa-apa kok. Jadi kadang-kadang gue juga pernah, gue sering denger gitu ya orang pakai Hesalite takut, takutnya tuh kayak kegores gitu loh. Tapi sebenarnya berdasar pengalaman gue sih juga, kecuali lu orangnya kasar banget ya gitu ya, sebenarnya juga nggak kenapa-napa gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi perbedaan pertamanya tuh gitu, lebih worth it mana, Sapphire atau Hesalite? Nah itu perbedaannya lu mesti ngerti dulu. Sapphire itu lebih tahan gores dibanding Hesalite gitu. Nah terus udah gitu, perbedaan kedua yang membedakan Moonwatch Sapphire sama Hesalite adalah yang Sapphire itu open caseback. Nah, jadi movementnya lu bisa lihat dari belakang. Tapi kalau yang Hesalite itu dia nggak ada open caseback, dia close caseback. Udah, itu yang paling penting bro, yang lu harus ngerti gitu. Nah terus jadi lu kalau tanya lebih worth it yang mana? Nah itu gue tadi udah kasih tahu lu. Keunggulan Sapphire adalah apa? Lebih tahan gores, udah gitu open caseback, tapi harga lebih mahal. Tapi kalau yang Hesalite dia lebih gak tahan gores, terus ininya apa namanya, movementnya juga disembunyiin. Jadi lu nggak bisa apa namanya, nggak bisa lihat gitu loh. Tapi lebih murah. Nah makanya kalau ditanya lebih worth it mana, yaitu selera gitu loh. Itu selera. Nah tapi gua kasih tau lu, banyak kan orang beli yang Hesalite. Karena kenapa? Karena dulu Omega Speedmaster Moonwatch ini kan jam historical ya. Nah itu dulu waktu jam yang ke bulan itu memang dia pakai Hesalite gitu loh. Jadi dia bukan pakai kristal, karena kalau katanya tuh kalau dibawa ke bulan, kalau kristal dan pecah itu pecahannya itu bahaya buat astronot. Jadi pakai Hesalite kayak jadi dia nggak pakai Sapphire. Nah makanya itulah sebabnya kenapa jam Moonwatch ini banyak orang lebih beli Hesalite bukan yang Sapphire gitu loh, karena lebih ikonik gitu loh, karena dulu atau ke bulan pakainya Hesalite gitu. Nah terus jadi kalau ditanya lebih worth it mana, itu selera, itu jurus selera. Kalau ada orang yang maunya kayak karena ini jam ikonik, Moonwatch, gue mau yang bener-bener kayak dulu ke bulan pakai Hesalite, jadi makanya banyak orang maunya Hesalite gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin gak terlalu peduli gitu ya, yang penting kan gue mau yang lebih anti gores. Nah ya udah gue pakai yang Sapphire, atau gue mau yang jamnya bisa dilihat movementnya. Nah makanya gue pakai Sapphire gitu. Nah makanya itu tergantung seleranya bro gitu. Tapi kalau lu mau yang Sapphire juga lu harus bayar lebih mahal gitu. Jadi tergantung. Yang lebih populer yang Hesalite, karena dulu ke bulan pakai Hesalite gitu. Tapi kalau tanya worth it mana, itu tergantung selera orang gitu ya. Dua-duanya ya sama aja gitu loh. Ada keunggulannya masing-masing gitu. Dan boleh jelasin apakah Hesalite itu artinya kacanya nggak bagus atau gimana? Nggak ada hubungannya. Hesalite itu memang nggak sekeras Sapphire, udah gitu aja gitu loh. Karena Hesalite itu kan sebenarnya kan kayak apa sih? Kayak ada plastiknya gitu loh. Jadi dia pokoknya nggak solid kayak Sapphire gitu aja. Jadi nggak keras, nggak sekeras Sapphire gitu aja. Bukan masalah bagus nggak bagus, enggak, itu beda bahan. Jadi Hesalite itu lebih bisa digores, lebih kalau bisa lu hantemin ke tembok gitu ya. Nah itu misalnya nih ada tembok kan kasar ya, tembok yang kasar ya, lu grosok begitu lo, udah gitu lu grosok gitu ya. Nah itu tuh Hesalite bisa ada tanda tuh gitu. Tapi sekali lagi gue udah bilang, seperti yang gue bilang, bisa gampang dibersihinnya, juga gampang sebenarnya kok. Ada caranya gitu loh, nggak susah. Bisa, yang gue denger pakai odol, ada orang pakai apa gitu, gue lupa. Gitu gampang, nanti bisa dibilas gitu loh. Cuma memang pokoknya intinya nggak kayak Sapphire. Kalau Sapphire itu kaca keras, cuma diamond doang yang bisa gores gitu loh. Jadi bukan masalah nggak bagus, emang beda bahan aja gitu loh. Hesalite itu lebih nggak keras bro, gitu aja gitu loh. Soalnya waktu itu dijelasin sama orang tokonya Omega, hanya sekedar bahwa yang Hesalite ini benar-benar OG-nya, yang dibawa ke bulan sesuai speknya. Nah ya itu dia, makanya kenapa orang banyakan beli Moonwatch itu lebih belinya yang Hesalite, karena memang mereka mau ikutin dulu ke bulan pakainya Hesalite gitu aja gitu. Nah kalau lu tanya gue ya, sebenarnya antara Hesalite, Moonwatch ya, Hesalite atau yang Sapphire ya, menurut gue ya, kalau menurut gue gini, ini gue kasih tau lo nih pendapat gue. Kalau Moonwatch yang generasi sekarang, yang sekarang ya, yang bener-bener paling sekarang nih,
yang 3861 gitu ya, yang udah master chronometer ya. Itu gua antara dua ya, antara Sapphire sama Hazelight. Gua akan pilih yang Sapphire. Kenapa? Gua suka karena apa? Movementnya bisa kelihatan. Udah gitu, gini bro. Gue jelasin dulu ya. Kalau yang kenapa gue pilih yang ini? Kenapa gue pilih yang Sapphire? Karena kalau misalnya nih kan sekarang kan ada yang generasi yang sekarang nih. Ada lagi generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelumnya itu yang 1861. Ya, yang sekarang punya 3861. Ya, kamu watch kan. Nah, kalau yang 3861 gue bakal pilih Sapphire. Kalau yang generasi sebelumnya yang 1861, gue akan pilih Hazelight. Nah, tapi kenapa? Gue terangin nih kenapa. Karena kalau di generasi sebelumnya yang 1861 ya, antara Sapphire dan Hazelight, kenapa gue pilih Hazelight? Karena yang generasi sebelumnya itu untuk yang Sapphire ya, itu kacanya di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak putih-putih, namanya milky ring. Itu ada putih-putih begitu. Nah, itu jelek banget kalau dilihat di komputer produk official picture-nya, lu nggak akan lihat. Tapi kalau lu lihat barang aslinya, yang generasi sebelumnya mau watch ya, yang 1861 ya, 1861, 1861, 1863, 63 yang keras, yang Sapphire. Yang generasi sebelumnya nih, generasi sebelumnya bukan generasi sekarang ya, generasi sebelumnya yang udah discontinued. Itu yang Sapphire, itu kacanya di pinggir tuh, yang Sapphire. Itu ada putih-putih, milky ring. Nah, itu nggak enak dilihat tuh. Gua nggak suka. Walaupun kalau lu lihat di komputer, di brosur, itu lu nggak kelihatan ada putih-putih gitu. Tapi sebenarnya kalau lu lihat barang aslinya, itu ada putih-putih. Nah, itu nggak bagus. Gua nggak suka. Makanya matanya sakit. Jadi makanya kalau generasi sebelumnya gue akan pilih yang Hazelight. Karena apa? Bersih, nggak ada putih-putih di samping-samping kaca. Jadi lebih bagus. Gue orangnya tuh lebih pentingnya estetika. Jujur ngomong, gue tuh orangnya lebih penting estetika gitu ya. Gue peduli sejarah, tapi estetika tetap nomor satu kalau buat gue. Gitu ya. Nah, tapi kalau generasi sekarang, gue akan pilih yang Sapphire. Karena kenapa? Karena Omega sekarang udah lebih pintar bikin kaca Sapphire. Jadi mungkin mereka sadar kali ya, generasi sebelumnya yang Sapphire itu banyak ada putih-putih samping kiri, sampingnya gitu ya. Jadi untuk yang generasi sekarang gitu ya, itu putihnya udah nggak terlalu kelihatan. Bahkan jadi mirip banget sama yang Hazelight. Kalau yang Hazelight bersih, nggak ada putih-putih, nggak ada milky ring. Nah, yang sekarang, generasi sekarang, Sapphire-nya udah bersih banget. Jadi udah nggak terlalu ada milky ring, udah nggak terlalu ada putih-putih gitu. Jadi hampir mirip sama versi Hazelight-nya. Nah, makanya gue lebih suka yang Sapphire Crystal kalau untuk yang generasi sekarang. Karena udah nggak terlalu ada putih-putih, udah gitu seperti gue bilang tadi, dengan Sapphire lebih tahan gores. Udah gitu juga gue suka karena kenapa? Movementnya Omega Speedmaster Moonwatch itu Lemania kan, itu bagus di mata gue gitu kan, itu manual wine ya, bagus movementnya. Nah, gue pengen bisa enjoy, gue pengen nggak disembunyiin. Kalau yang Hazelight di close case backnya, nah makanya gue lebih, kalau untuk generasi sekarang gue lebih pilih yang Sapphire karena gue bisa enjoy movementnya dari belakang. Udah gitu milky ringnya juga udah mulai kurang, udah nggak kayak dulu yang generasi sebelumnya gitu kalau pendapat gue. Jadi kalau walaupun harus lebih mahal, tapi menurut gue worth it gitu loh. Kalau gue generasi sekarang, gue bakal pilih yang Sapphire. Tapi kalau generasi sebelumnya yang lebih murah, gue bakal pilih yang Hazelight gitu loh. Kalau itu menurut gue sih begitu sih bro. Jadi masalah worth it mana itu sebenarnya selera gitu ya. Jadi saran gue ya gitu, kalau misalnya kalau lu orangnya demen banget history dan lu mesti mau yang kayak dulu, oh ke bulan Hazelight, jadi gua harus Hazelight, ya udah lu beli Hazelight, toh juga lebih murah. Tapi kalau lu orangnya praktikal, lu pengen ya kayak jam yang lebih tahan gores, lu juga demen kalau lihat movementnya gitu ya. Nah, ya lu ambil yang Sapphire. Gitu ya. Itu sih rekomendasi gua gitu ya. Semoga membantu ya Bro Oscar ya. Oke guys, begini aja. Guys, kalau bisa kalian suka jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini dan dan kalian juga boleh tulis post komen kalian kalau kalian ada pertanyaan, dan nanti gue bisa bahas kayak gini ya. Makasih guys sudah nonton, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video gue jam berikutnya. Bye bye guys.